Stop, 6 sayur ini bisa berbahaya untuk lansia jika dimakan tanpa cara yang tepat. Bapak, Ibu, selama ini kita sering dengar ya, makan sayur itu sehat. Tapi ternyata nggak semua sayur itu aman buat usia lanjut loh. Beberapa sayur yang kelihatannya segar dan alami, kalau dimakan tanpa cara yang tepat, malah bisa jadi racun perlahan buat tubuh kita. Saya jadi ingat satu cerita dari Bu Yati, usia 68 tahun, asal Klaten. Beliau tuh rajin banget makan sayur tiap hari. Katanya biar sehat dan nggak sembelit. Tapi suatu hari, beliau ngeluh badannya lemes terus, perut sering kembung, dan kakinya kadang pegal berat. Waktu diperiksa, ternyata ginjalnya mulai bermasalah. Padahal, kata Bu Yati, tiap hari cuma makan bayam dan kangkung. Nah loh, ternyata dua sayur itu kalau dikonsumsi terus-menerus tanpa cara yang benar, justru bisa membebani ginjal, terutama pada usia lanjut. Saya yakin banyak juga Bapak Ibu yang punya kebiasaan serupa ya. Suka makan sayur tiap hari, tapi nggak pernah mikir, apakah sayur itu cocok untuk usia sekarang. Makanya, di video kali ini, kita akan bahas pelan-pelan tentang 6 sayur yang bisa berbahaya untuk lansia jika dimakan tanpa cara yang tepat. Dan nanti, saya juga akan tunjukkan sayur penggantinya yang jauh lebih aman, tapi tetap enak dan bergizi buat tubuh. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya Bapak Ibu, tekan dulu tombol subscribe-nya, biar setiap minggu Bapak Ibu nggak ketinggalan info penting seputar kesehatan alami untuk usia lanjut. Nah, sekarang kita mulai dulu yuk. Kenapa sih tubuh lansia bisa lebih sensitif terhadap sayuran tertentu? Kita bahas di segmen berikutnya. Bapak Ibu, setelah usia kita melewati 60 tahun, badan ini tuh udah nggak sekuat dulu lagi ya. Organ-organ seperti ginjal, hati, dan lambung kerjanya jadi lebih pelan dan sensitif. Kalau dulu makan apa aja nggak masalah, sekarang makan salah dikit aja bisa bikin perut kembung, badan lemes, atau tekanan darah naik turun. Saya pernah ngobrol sama Pak Mulyono, usia 70 tahun, dari Surabaya. Beliau bilang, dulu saya makan apa aja kuat mbak, sekarang baru makan tumis kangkung 2 sendok aja udah keliengan. Setelah dicek, ternyata tekanan darahnya memang turun drastis karena efek dari senyawa alami dalam kangkung yang bisa menenangkan syaraf, tapi kalau kebanyakan justru bikin tubuh lemah pada lansia. Nah, hal seperti ini sering banget terjadi karena zat gizi yang baik untuk orang muda belum tentu aman untuk tubuh lansia. Metabolisme tubuh lansia udah melambat, jadi kalau makan sayur tinggi oksalat, purin, atau vitamin K berlebih, tubuh nggak bisa memprosesnya dengan baik. Akhirnya, racun kecil itu bisa menumpuk dan perlahan mengganggu ginjal, hati, atau pembuluh darah. Itulah sebabnya, penting banget buat kita tahu cara mengolah sayur yang benar dan porsinya yang aman. Karena niatnya pengen sehat, tapi kalau salah cara, malah bisa berbalik jadi bahaya. Nah, nanti di segmen berikutnya, kita mulai bahas satu persatu sayur yang perlu diwaspadai. Mulai dari yang paling sering dikonsumsi setiap hari, yaitu bayam. Tapi sebelum lanjut, saya mau tanya dulu nih ke Bapak Ibu yang lagi nonton. Apakah Bapak Ibu juga pernah ngalamin tubuh jadi cepat lemas, padahal cuma makan sayur? Coba tulis di kolom komentar ya, sebutkan nama, usia, dan asal kota Bapak Ibu, biar kita bisa saling berbagi pengalaman bersama di sini. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita mulai bahas dari sayur yang paling sering ada di meja makan, yaitu bayam. Banyak lansia suka banget makan sayur bayam ya. Katanya biar badan segar, banyak zat besinya, dan bisa lancar BAB. Memang betul, bayam itu kaya zat besi, vitamin C, dan serat. Tapi kalau dikonsumsi setiap hari tanpa cara yang benar, bayam justru bisa mengundang batu ginjal. Kok bisa? Soalnya, di dalam bayam itu ada zat yang namanya oksalat. Zat ini, kalau numpuk di ginjal dan ketemu kalsium dari makanan lain, bisa membentuk kristal kecil yang lama-lama jadi batu ginjal. Saya jadi ingat cerita Bu Nur Hayati,
usia 67 tahun dari Solo, beliau tiap pagi rutin makan sayur bayam selama hampir 2 tahun. Awalnya merasa segar, tapi lama-lama sering nyeri di pinggang dan pipisnya nggak lancar. Pas dicek ke dokter, ternyata ginjalnya mulai terbentuk endapan batu kecil. Dan penyebab utamanya, terlalu sering konsumsi bayam tanpa buang air rebusannya. Jadi begini Bapak Ibu, kalau mau makan bayam, rebus dulu sampai matang, lalu buang air rebusannya. Karena di air rebus itu, oksalat yang larut bisa terbuang sebagian besar. Dan usahakan jangan makan bayam lebih dari 2 kali seminggu, supaya ginjal nggak kerja terlalu keras. Kalau mau variasi, bisa ganti dengan sayur labu siam, oyong, atau wortel. Sama-sama lembut, tapi lebih aman buat ginjal lansia. Nah, sekarang saya pengen tahu nih, apakah Bapak Ibu di rumah masih sering masak sayur bayam tiap pagi? Atau mungkin udah mulai jarang karena takut batu ginjal? Coba tulis di kolom komentar ya. Sebutkan nama, usia, dan asal kota Bapak Ibu. Saya senang banget baca pengalaman dari Bapak Ibu semua. Sekarang kita lanjut ke sayur yang juga nggak kalah populer, yaitu kangkung. Siapa sih yang nggak suka tumis kangkung? Segar, renyah, enak banget dimakan sama sambal terasi ya Bapak Ibu. Tapi, tahukah Bapak Ibu, kalau terlalu sering makan kangkung, apalagi tiap malam, justru bisa bikin tubuh lemas, bahkan pusing setelah bangun tidur. Kangkung ini ternyata punya efek sedatif alami, artinya bisa menenangkan saraf dan menurunkan tekanan darah. Nah, buat lansia yang minum obat hipertensi, efek kangkung ini bisa menurunkan tekanan darah terlalu cepat, akibatnya jantung kerja lebih lambat dan tubuh terasa lemas, seperti habis kehabisan tenaga. Saya jadi ingat cerita Pak Ahmad, usia 66 tahun dari Kediri. Beliau tiap malam makan tumis kangkung karena katanya biar cepat tidur. Awalnya memang nyenyak, tapi besok paginya sering pusing, sempoyongan, bahkan hampir jatuh waktu sholat subuh. Pas diperiksa ke dokter, ternyata tekanan darahnya turun drastis. Dan penyebabnya, kebanyakan makan kangkung saat malam hari ditambah obat darah tinggi. Jadi begini Bapak Ibu, kalau mau makan kangkung, boleh, tapi cukup seminggu sekali saja. Dan hindari makan malam hari karena efeknya bisa terasa sampai pagi. Kalau ingin sayur yang menenangkan tapi aman, bisa ganti dengan selada air atau oyong rebus. Lembut di perut dan nggak bikin tekanan darah turun terlalu cepat. Nah, kalau Bapak Ibu sendiri gimana? Masih sering makan kangkung tiap malam juga nggak? Atau udah mulai ganti dengan sayur lain yang lebih aman? Tulis ya di kolom komentar, sebutkan nama, usia, dan asal kota biar saya bisa sapa di video berikutnya. Selanjutnya kita bahas sayur ketiga yang kelihatannya mewah dan sehat banget, tapi ternyata bisa mengganggu kerja obat pengencer darah kalau dikonsumsi tanpa kontrol. Nah Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke sayur ketiga yaitu kale dan sawi hijau. Sayur ini sering dibilang superfood, banyak banget yang percaya bikin tubuh kuat dan awet muda. Tapi buat lansia yang minum obat pengencer darah, sayur ini justru perlu hati-hati banget. Kenapa? Karena kale dan sawi hijau ini tinggi banget vitamin K. Vitamin K memang bagus buat pembekuan darah, tapi kalau kebanyakan bisa ganggu kerja obat pengencer darah seperti warfarin atau aspirin. Akhirnya, darah malah jadi lebih kental dan resiko stroke atau penggumpalan darah bisa meningkat. Saya jadi ingat Pak Joni usia 68 tahun dari Medan. Beliau rutin minum obat pengencer darah dari dokternya. Tiap pagi istrinya rajin banget bikin jus kale, katanya biar tambah sehat dan segar. Tapi beberapa minggu kemudian, Pak Joni mulai ngeluh sakit kepala dan pusing berat. Waktu dicek hasil darahnya, mengental lagi, padahal obatnya diminum rutin. Setelah ditelusuri, ternyata gara-gara kale setiap hari. Makanya Bapak Ibu, kalau sedang konsumsi obat dari dokter, terutama yang berhubungan sama darah, usahakan tanya dulu sebelum makan sayur hijau tertentu ya. Bukan berarti kale nggak boleh dimakan. Boleh, asal nggak sering-sering dan porsinya kecil aja. Dan kalau mau aman, bisa diganti sama sayur seperti labu siam atau wortel yang nutrisinya juga bagus, tapi nggak ganggu darah.
Nah, kalau Bapak Ibu di rumah, ada nggak yang tiap hari minum jus sayur juga? Biasanya sayur apa yang paling sering dipakai? Tulis di kolom komentar ya. Sebutkan nama, usia, dan asal kota biar saya tahu sayur favorit Bapak Ibu dari berbagai daerah. Oke, selanjutnya kita bahas sayur yang sering dianggap ringan tapi bisa picu nyeri sendi dan asam urat kalau dimakan mentah. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut ke sayur keempat yang kelihatannya seger banget, tapi ternyata nggak selalu aman buat lansia, yaitu tomat mentah. Tomat memang kaya vitamin C dan antioksidan, tapi buat orang usia di atas 60 tahun, apalagi yang punya asam urat atau nyeri sendi, makan tomat mentah terlalu sering bisa bikin masalah. Soalnya, tomat mentah punya kandungan purin yang bisa berubah jadi asam urat tinggi di tubuh. Dan bukan cuma itu, tomat juga punya zat solanin ringan yang bisa memicu peradangan pada sendi. Makanya, beberapa orang lansia sering ngerasa lutut kaku atau nyut-nyutan, padahal nggak habis jalan jauh, ternyata dari makanan sehari-hari. Saya jadi ingat Bu Tatik, 64 tahun dari Solo. Beliau suka banget makan lalapan tomat mentah, katanya biar seger dan bantu pencernaan. Tapi beberapa bulan terakhir, lututnya sering sakit kalau pagi hari. Waktu diperiksa, kadar asam uratnya naik drastis. Setelah dikonsultasikan ke dokter, ternyata salah satu penyebabnya tomat mentah setiap hari. Akhirnya, Bu Tatik ganti dengan tomat matang rebus, dan hasilnya, badan lebih ringan, nyeri juga mulai hilang. Jadi bukan berarti tomat gak boleh dimakan ya Bapak Ibu, tapi sebaiknya dimakan matang, bisa direbus atau ditumis sebentar. Dengan cara itu, zat purin dan soloninnya lebih aman buat ginjal dan persendian lansia. Nah, sekarang saya ingin tahu juga nih, Bapak Ibu paling suka makan tomat mentah atau matang? Dan pernah nggak ngerasain sendi nyeri setelah makan lalapan? Tulis di kolom komentar ya, sebutkan nama, usia, dan asal kota, biar kita bisa saling berbagi pengalaman bareng. Oke, sekarang kita lanjut ke sayur berikutnya yang juga sering dianggap sehat, tapi ternyata bisa ganggu fungsi tiroid kalau dimasak setengah matang. Nah, Bapak Ibu, kita sering dengar ya kalau brokoli itu sayur super sehat. Katanya bisa cegah kanker, bikin awet muda, dan bantu turunkan kolesterol. Semua itu benar, asal cara makannya juga benar. Banyak orang lansia suka makan brokoli setengah matang, karena katanya biar vitaminnya nggak hilang. Tapi yang jarang diketahui adalah, brokoli yang belum matang sempurna masih mengandung zat bernama goitrogen. Zat ini bisa mengganggu fungsi kelenjar tiroid, apalagi kalau Bapak Ibu punya hipotiroid, yaitu kondisi di mana metabolisme tubuh melambat. Akibatnya, badan cepat lemas, berat badan naik, dan mudah ngantuk sepanjang hari. Saya jadi ingat cerita Pak Daman, 68 tahun dari Bandung. Beliau rajin banget makan brokoli rebus setengah matang, karena percaya lebih bergizi. Tapi belakangan, beliau mulai sering gak kuat jalan jauh, padahal dulu lincah banget. Waktu diperiksa ke dokter, hasilnya hormon tiroidnya turun. Dokter bilang, bisa jadi karena konsumsi brokoli dan sawi mentah yang terlalu sering. Akhirnya setelah ubah cara masak, brokoli direbus matang sekitar 3 hingga 5 menit dan gak dimakan tiap hari, kondisi Pak Daman berangsur membaik. Jadi, kuncinya bukan hindari brokoli ya Bapak Ibu, tapi olah dengan benar. Masak sampai matang lembut, dan jangan lupa padukan dengan lauk tinggi protein, biar nutrisinya seimbang. Nah, sekarang saya mau tanya nih juga nih. Bapak Ibu di rumah lebih sering masak brokoli setengah matang atau matang lembut? Tulis di kolom komentar ya, sebutkan nama, usia, dan asal kota, biar saya tahu dari mana aja teman-teman sehat kita hari ini. Oke, habis ini kita masuk ke sayur berikutnya yang ternyata bisa memicu nyeri sendi kalau dikonsumsi berlebihan. Nah, Bapak Ibu, siapa di sini yang suka banget makan terong balado atau terong goreng tepung? Enak banget ya. Apalagi kalau masih hangat, pakai nasi putih pulen. Waduh, bisa nambah sepiring. Tapi, nggak banyak yang tahu, terong ini sebenarnya punya sisi tersembunyi yang bisa jadi masalah besar buat sendi lansia. Jadi, terong ini mengandung solanin, zat alami yang bisa memicu peradangan sendi kalau dimakan terlalu sering. Apalagi buat Bapak Ibu yang punya keluhan asam urat atau nyeri lutut. Solanin ini bekerja diam-diam, bisa bikin sendi terasa nyut-nyutan, terutama di pagi hari waktu bangun tidur. Banyak orang kira itu cuma pegel biasa, tapi bisa jadi karena kebanyakan makan terong. Saya ingat betul cerita Bu Narti, 70 tahun dari Magelang. Beliau ini rajin banget masak sayur lodeh terong, katanya murah, empuk, dan gampang dimakan. Tapi lama-lama, lututnya sering sakit, bahkan mau naik tangga aja susah. Waktu diperiksa ke dokter, ternyata kadar asam uratnya naik drastis. Setelah dikonsultasikan ke dokter, ternyata salah satu penyebabnya terong mentah setiap hari. Akhirnya, Bu Narti ganti dengan labu siam dan oyong.
Sekarang beliau bilang sendinya udah jauh lebih ringan dan bisa jalan pagi lagi di halaman rumah. Jadi Bapak Ibu, kalau suka terong, boleh kok, asal tidak tiap hari dan jangan digoreng terlalu lama. Lebih baik direbus atau dikukus, biar kadar solaninnya lebih aman buat ginjal dan persendian lansia. Nah, sekarang saya mau tahu dong, siapa di sini yang juga sering makan terong? Tulis di komentar ya, sebutkan nama, usia, dan asal kota Bapak Ibu, biar saya tahu dari mana aja teman-teman sehat kita hari ini. Nah, setelah ini, kita akan bahas satu hal penting, bagaimana mengenali tanda-tanda tubuh lansia mulai tidak cocok dengan jenis sayuran tertentu. Bapak Ibu yang saya sayangi, kadang tubuh kita itu sebenarnya ngasih tanda, tapi seringkali tanda itu kita abaikan. Misalnya, setelah makan sayur tertentu, kok rasanya kembung, lemas, atau sendi agak nyeri. Nah, itu bisa jadi tanda kalau tubuh Bapak Ibu nggak cocok sama jenis sayur itu. Beberapa orang misalnya habis makan bayam langsung pinggang terasa berat, atau habis makan kangkung, badan malah lemes kayak kehabisan tenaga. Ada juga yang habis makan brokoli setengah matang, perutnya gasnya naik terus, bikin gak nyaman sepanjang malam. Nah, jadi sebenarnya tubuh kita itu pintar sekali. Dia kasih sinyal, tapi tinggal kita mau dengar atau enggak. Saya ingat cerita Pak Sardi, 68 tahun dari Tasikmalaya. Beliau dulu rajin banget makan sayur kale, karena katanya bagus buat kesehatan. Tapi tiap kali habis makan itu, badan beliau terasa pusing dan jantung berdebar. Pas diperiksa, ternyata Pak Sardi lagi minum obat pengencer darah. Dan sayur kale itu tinggi vitamin K yang bisa mengganggu kerja obatnya. Sejak tahu itu, Pak Sardi mulai lebih hati-hati. Sayur diganti dengan labu siam dan selada air. Sekarang tekanan darahnya stabil dan badan katanya terasa lebih ringan setiap hari. Jadi, Bapak Ibu, kalau tubuh mulai kasih tanda, entah itu kembung, lemas, gatal, atau nyeri sendi, itu bukan hal sepele. Coba catat makanan apa yang dimakan hari itu dan perhatikan apakah gejalanya muncul setelahnya. Sekarang saya mau tanya nih, Bapak Ibu pernah nggak setelah makan sayur tertentu justru malah nggak enak badan? Tulis di komentar ya, sertakan nama, usia, dan asal kota, biar kita sama-sama belajar dari pengalaman nyata. Nah, di segmen berikutnya, kita akan bahas sayuran pengganti yang aman dan tetap bergizi tinggi untuk lansia. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi kita sudah bahas sayuran yang sebaiknya diwaspadai, sekarang saya mau kasih tahu sayuran pengganti yang lebih aman dan menyehatkan untuk tubuh lansia. Pertama, wortel. Sayur yang satu ini kaya beta-karoten, yang bagus banget buat penglihatan dan daya tahan tubuh. Selain itu, wortel juga rendah oksalat, jadi aman buat yang punya masalah ginjal atau asam urat. Kedua, ada labu siam. Rasanya lembut, seratnya tinggi, dan bagus untuk menurunkan tekanan darah secara alami. Kalau dikukus atau ditumis ringan, labu siam bisa bantu tubuh tetap ringan dan segar. Yang ketiga, ada oyong atau gambas. Sayur ini sering diremehkan padahal bagus sekali buat pencernaan dan hidrasi tubuh lansia. Airnya banyak, jadi bisa bantu cegah sembelit dan dehidrasi. Keempat, ada selada air. Rasanya sedikit pedas dan segar, kaya antioksidan dan vitamin C, bisa bantu lawan radikal bebas dan menjaga kulit tetap cerah meski usia bertambah. Kelima, tauge. Sayuran mungil ini ternyata bisa bantu regenerasi sel. Bagus untuk jantung dan metabolisme asal jangan digoreng ya Bapak Ibu. Cukup ditumis sebentar aja atau disiram air panas aja. Dan terakhir, paprika. Meski jarang dikonsumsi, paprika itu kaya vitamin A dan C. Bagus banget buat mencegah katarak dan menjaga kekuatan tulang. Jadi, meskipun beberapa sayuran perlu dihindari, bukan berarti kita nggak bisa makan sayur enak dan sehat. Kuncinya adalah pilih yang cocok dengan tubuh kita dan olah dengan cara yang benar. Sekarang saya mau tanya, dari semua sayuran pengganti tadi, wortel, labu siam, oyong, selada air, tauge, dan paprika, mana yang paling sering Bapak Ibu masak di rumah? Tulis di komentar ya, jangan lupa sebutkan juga nama, usia, dan asal kota, biar kita tahu sayuran favorit lansia dari berbagai daerah Indonesia.
Di segmen berikutnya, kita akan bahas tips memasak agar nutrisi sayuran tidak rusak dan bagaimana cara menjaga tubuh lansia tetap kuat setiap hari. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita udah pilih sayur yang sehat, tapi cara masaknya yang salah bisa bikin gizinya hilang bahkan malah jadi racun buat tubuh. Jadi, di bagian ini saya mau kasih tips sederhana biar sayur yang Bapak Ibu masak tetap bergizi dan aman untuk tubuh lansia. Yang pertama, hindari menggoreng sayur. Kalau sayur digoreng, minyaknya bisa rusak, dan lemak jenuhnya malah menumpuk di pembuluh darah. Lebih baik ditumis ringan pakai sedikit minyak zaitun atau minyak kelapa. Atau bisa juga dikukus supaya nutrisinya tetap terjaga. Yang kedua, jangan terlalu lama direbus. Sayur yang direbus terlalu lama bisa kehilangan vitamin larut air seperti vitamin C dan B kompleks. Kalau airnya udah mendidih, cukup masukkan sayur sebentar aja, lalu angkat sebelum warnanya pudar. Yang ketiga, hindari MSG dan garam berlebihan. Tubuh lansia lebih sensitif terhadap natrium, jadi kalau kebanyakan garam, tekanan darah bisa cepat naik tanpa terasa. Sebagai gantinya, Bapak Ibu bisa pakai rempah alami seperti bawang putih, jahe atau daun salam untuk rasa gurih alami. Yang keempat, usahakan makan sayur yang baru dimasak. Kalau udah dihangatkan berulang kali, kandungan nitratnya bisa berubah jadi zat yang gak baik untuk tubuh. Dan yang terakhir, makanlah sayur dalam porsi kecil tapi sering. Daripada sekali makan banyak, lebih baik sedikit-sedikit tapi rutin, biar pencernaan gak kaget dan tubuh tetap nyaman. Saya pernah punya pasien, Bu Ratna, usia 70 tahun dari Semarang. Beliau suka banget masak sayur sop setiap hari, tapi sering dipanaskan berulang kali karena takut mubazir. Ternyata perutnya sering kembung dan asam lambungnya naik. Setelah saya sarankan untuk masak secukupnya aja dan gak dihangatkan lagi, badannya jadi lebih entang dan gak cepat lelah. Jadi, mulai hari ini, yuk kita jaga cara masak sayur di rumah biar tetap sehat, bergizi, dan aman untuk tubuh lansia. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau di rumah Bapak Ibu, biasanya sayurnya dimasak dengan cara apa nih? Direbus, ditumis, atau dikukus? Tulis di komentar ya. Jangan lupa sebutkan juga nama, usia, dan asal kota, biar saya bisa baca satu-satu. Di segmen selanjutnya, kita akan bahas kisah nyata seorang lansia yang hampir jatuh sakit gara-gara salah konsumsi sayur setiap malam. Cerita ini penting banget untuk jadi pelajaran bersama. Bapak Ibu, kadang kita merasa sudah makan sehat, padahal tubuh kita punya cara berbeda dalam menerima makanan. Saya ingat sekali cerita Pak Ahmad. Usia 66 tahun, tinggal di Tegal. Beliau itu orangnya rajin banget. Setiap malam selalu makan tumis kangkung sebelum tidur. Katanya biar badan enteng dan tidurnya nyenyak. Awalnya memang gak ada masalah, tapi lama-lama Pak Ahmad sering merasa pusing, lemas, dan jantungnya berdebar setelah makan malam. Beliau pikir karena kecapean. Ternyata setelah diperiksa, tekanan darahnya turun drastis setiap malam. Nah, setelah saya tanya-tanya, ternyata penyebabnya bukan obat, bukan juga penyakit baru, tapi karena kangkung yang beliau makan setiap malam. Kangkung itu punya efek sedatif alami, artinya bisa menenangkan saraf dan menurunkan tekanan darah. Kalau dikonsumsi terlalu sering, apalagi malam hari, bisa bikin tubuh lansia jadi terlalu rileks, bahkan terlalu rendah tensinya. Setelah saya sarankan untuk mengganti kangkung dengan sayur labu siam atau oyong dan makan sayur hijau hanya 2-3 kali seminggu aja, Pak Ahmad bilang badannya mulai terasa lebih bertenaga, gak mudah pusing, dan tidurnya tetap nyenyak tanpa rasa lemas. Dari kisah Pak Ahmad ini, kita bisa belajar bahwa sesuatu yang alami belum tentu aman kalau cara konsumsinya salah. Apalagi untuk Bapak Ibu yang sudah berusia di atas 60 tahun. Tubuh kita ini ibarat mesin yang udah halus banget, jadi perlu perlakuan lembut dan hati-hati juga. Kadang, yang kita kira sehat, kalau berlebihan malah bisa jadi beban buat tubuh sendiri. Kalau Bapak Ibu sendiri, ada nggak sayur yang dulu sering dimakan, tapi sekarang mulai dikurangi? Tulis di komentar ya, sebutkan juga nama, usia, dan asal kota, biar saya bisa kenal lebih dekat dengan Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu,
Setelah kita bahas panjang soal sayuran yang bisa berbahaya kalau salah cara makannya, ada satu pesan penting yang selalu saya ingat dari seorang dokter gizi senior, Dr. Rini, SPGK. Beliau bilang begini, di usia lanjut, makanan itu bukan sekedar untuk kenyang, tapi untuk menjaga agar tubuh tetap seimbang. Artinya apa? Kalau dulu waktu muda tubuh kita kuat menoleransi banyak makanan, sekarang tubuh butuh lebih hati-hati. Sayur tetap baik, tapi cara olah dan frekuensinya itu yang menentukan apakah jadi obat atau malah racun. Jadi, jangan ragu untuk mendengarkan tubuh sendiri. Kalau sehabis makan sayur tertentu terasa kembung, lemes, atau gatal, itu tanda tubuh Bapak Ibu minta istirahat dulu dari makanan itu. Dan ingat, gak semua yang alami cocok untuk semua orang. Bahkan sayuran pun bisa jadi tantangan bagi tubuh lansia kalau cara makannya kurang pas. Tapi kabar baiknya, dengan pola makan seimbang, sayur yang diolah dengan benar, dan minum air cukup setiap hari, Bapak Ibu bisa tetap sehat, aktif, dan menikmati masa tua dengan penglihatan terang, sendi ringan, serta tubuh yang kuat. Jadi, mulai hari ini, yuk kita lebih bijak pilih dan olah sayur. Bukan cuma demi panjang umur, tapi juga supaya hidup tetap nyaman dan bahagia di usia emas ini. Kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe, supaya nggak ketinggalan video-video kesehatan sederhana yang bisa bantu Bapak Ibu tetap sehat alami tanpa ribet. Dan sebelum pamit, tulis di komentar ya, usia Bapak Ibu berapa, asalnya dari mana, dan sayur apa yang paling sering dimasak di rumah minggu ini. Saya tunggu ceritanya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, bahagia, dan penuh semangat setiap hari. Dan semangat sehat lansia!